Haleluya, shalom NDC Youth. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa diberikan kesempatan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hatimu sebelum kita lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita satu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan kepada kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu persis Tuhan bahwa penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Untuk itu kami mau lebih dalam lagi memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Woo! Mari bersama siapkan hatimu, siapkan dirimu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami selalu ada dalam hatimu. Terima kasih Yesus.
kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Mari bersama nyatakan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Yes Jesus, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu setia, selalu menemani kami Tuhan. Yes Jesus. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur Karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama naikkan pujian, naikkan sembah-Mu pada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau selalu setia. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau terbaik Yesus. Selamanya kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Nyatakan ini sebagai pernyataan iman-Mu di hadapan Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami semua sudah bisa beribadah secara online. Dan jika sebentar, kami semua juga mau mendengar sedikit dari firman Tuhan about the science of luck. Tuhan yang berkati kami, supaya kami juga punya hati dan pikiran yang terbuka ya Bapa. Jamah hati kami, dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Hai guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan di sermon kali ini, aku akan bawain something yang aku pun sering pertanyakan when I was your age. Dan ini adalah the science of luck. Udah ketahuan lah ini mau ngomong apa. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya pernah wondering, menurut Tuhan or based on the Bible, luck itu ada gak sih? Apakah yang namanya keberuntungan atau hoki secara cuma-cuma tuh ada atau enggak? Nah, kalau kita lihat definisinya, luck itu keberuntungan yang datang secara cuma-cuma, tidak diduga, tidak dikerjakan. Ibarat kita tuh, pernah gak sih kalian main basket yang ngasal doang, kayak lagi ngelempar doang, masuk gitu, terus kayak teriak, wih gila, hoki. Giliran kita effort, mau masukin gak masuk-masuk, ngelempar asal, ya elah masuk gitu. Tuh biasanya, wih langsung kayak gila hebat-hebat. Padahal tuh not because you're a good thrower, itu hoki gitu. Tapi karena masuk ya udah keren gitu. Hoki kesannya. Tapi again, itu kan keberuntungan yang kecil banget ya. Maksudku, ya who cares kalau kita nggak sengaja masukin bola ke dalam ring? Apakah itu semacam luck yang mengubah kehidupan kita? Kita jadi orang super kaya, super berhasil based on luck gitu. Kecuali kita atlet basket yang nggak sengaja masukin bola ke ring dalam detik-detik terakhir. Misalnya Stephen Curry gitu ya, my big brother's favorite athlete. Keren banget sih, gue juga suka dengan story-nya dia. Meskipun dia atlet yang keren banget, dan dia latihan melempar itu, aku dengar ceritanya tuh berpuluh-puluh jam, sampai hari libur pun dia masih ada coach lagi untuk belajar masukin bola ke dalam ring. I repeat, seorang coach mengajarkan Stephen Curry how to throw bola basket ke dalam ring. Dia dibayar untuk ngajarin Stephen Curry. Dan Stephen Curry masih mau belajar. Itu keren banget sih. Oke, intinya adalah, tapi kalau yang gak sengaja masukin bola ke dalam ring itu adalah Stephen Curry, dalam sebuah pertandingan besar, udah kayak yang detik-detik terakhir. Sorry ya, yang diinget di otak aku tuh, aku Kuroko no Basket, tau gak sih? Kalau kalian nonton animenya, tuh last match terakhir tuh, tau gak sih? Jantungku tuh sampai kayak, gitu tuh gak sih? Sampai kayak tegang nih. Udah 5-4 terus dilempar bola basketnya masuk, menang gitu kan. Go seirin. Untuk yang relate keren, yang nggak relate
you got chance untuk melihat itu. By the way, again, kalau yang masukin gak sengaja Stephen Curry, tiba-tiba jadi kejadian yang bersejarah kan. Last minute dia memasukkan bola basketnya, jadi kayak skornya tuh nambah last minute, save dari dia itu membuat timnya menang misalnya gitu. Tiba-tiba itu menjadi luck yang besar kan, meskipun dia nggak sengaja, meskipun dia jago, tapi karena dia asal, ya itu tetap hoki lah in a way. Tapi Stephen Curry tidak akan mungkin menjadi atlet sukses karena luck. Think about it. Jadi luck itu sebenarnya besar kecilnya bergantung kepada itu jatuh kepada siapa, dan bagaimana itu menjadi luck yang besar karena kamu yang memperkerjakannya gitu loh. Bingung? Oke, gini deh. Dari tadi kita bahas luck, sekarang kita bahas yang namanya opportunity. Beda ya, kita pahami bedanya nih. Opportunity adalah kesempatan besar. Beda sama luck ya. Hoki, lempar hoki, mau jatuh ketangkep, hoki gitu. Good reflex, hoki. Tapi opportunity adalah sebuah kesempatan besar yang sifatnya harus diambil. Apa misalnya? Beasiswa yang diberikan secara cuma-cuma. Well, ada beasiswa yang harus kamu fight for it ya. Jadi harus mencapai syarat tertentu untuk dapat beasiswa, yaitu beasiswa tapi you work hard for it. Jadi kalau dibilang lucky banget ya, not so ya. Tapi ada kok beasiswa yang shocking gitu, siang bolong, mau nggak saya bayarin sekolah ini di sini, jeder gitu. Nah itu mungkin kita bilangnya tuh luck yang besar, jadi kayak, opportunity nih. Tapi ingat, itu pun harus diambil nggak sih? Kamu nggak tiba-tiba dapat beasiswa, ya udah done, aku dapat PhD. Nggak, kamu harus persiapan, ambil beasiswa itu, lulus, baru itu tiba-tiba menjadi sebuah opportunity yang sudah diambil. Paham sejauh ini? Opportunity itu harus diambil ya. Nah, itu adalah kesempatan. Tapi pada saat yang sama, ada seorang hamba Tuhan di NDC yang pernah mentor aku, dan dia cerita kalau dia tahu someone dalam hidup dia waktu dia sekolah Alkitab, seorang hamba Tuhan yang dia pernah mendapatkan kesempatan untuk sekolah Alkitab ke Amerika secara cuma-cuma di siang bolong, jeder. Opportunity nggak? Ya untuk orang yang nggak pernah persiapin dan nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba ditawarin mau nggak sekolah ke Amerika full, saya bayarin. Lu bawa badan aja, belajar yang bener. Wow, that's such a big luck. Ya, big opportunity. Tapi sayang sekali tidak bisa dia ambil karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Really sad. Dan dia katanya menyesal banget karena sebenarnya bertahun-tahun sebelum itu chance-nya ada, dia tuh baru inget kayak, aku punya banyak kesempatan untuk belajar Inggris. Di sekolah dikasih, di kampusnya ada kelas tambahan free English lesson, tapi dia merasa enggak gitu, not my thing, dan gue gak ada planning kuliah kemana-mana kok. Dia tidak tahu in a few years akan ada hamba Tuhan yang tawarin dia untuk kuliah Alkitab, sekolah Alkitab dibayarin secara cuma-cuma ke Amerika. Sehingga itu jadi luck gak? Aku tanya sama kamu, jadi yang namanya opportunity, good luck, opportunity, kesempatan besar, ya it is still an opportunity, tapi karena dia tidak bisa ambil, it is not akhirnya. Dia gak bisa ambil, gak jadi apa-apa. Bisa gak dia persiapin diri deh mulai sekarang untuk belajar Inggris? Bisa sih, tapi belum tentu tahun depan akan ada opportunity dan kesempatan yang sama. Cerita ini disampaikan ke aku kayak based on small talk aja, tapi aku ingat sampai hari ini. Jangan-jangan dalam hidup ini ada banyak kesempatan yang datang, tapi gak bisa kita ambil karena kita tidak mempersiapkan diri. Jadi sekarang intinya, kalau kamu tanya, ada gak sih yang namanya luck? Ada gak sih yang namanya opportunity? Apa kata Alkitab tentang keberuntungan, hoki? Bisa gak sih kamu get good things out of nowhere? Tiba-tiba hal yang keren banget terjadi. Here's the answer. Luck itu ada. Opportunity itu ada. Tapi kita punya peran yang sangat besar untuk mengubah luck dan opportunity itu menjadi something bigger, menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita gak akan bisa bergantung kepada luck itu sendiri dan opportunity itu. Wah ya gue begini-begini aja, tapi
Siapa tahu kalau Tuhan baik. One day ada kesempatan yang bisa kamu ambil, jeder. I'm gonna be rich, I'm gonna be cool, successful, happy. Usually enggak seperti itu. That's why aku ingat waktu kuliah ada seorang teman aku, dia lahir dari keluarga yang sangat kaya di Korea. Dia punya perusahaan real estate. Dan dia anak cowok satu-satunya, jadi dia dari lahir tuh di-expect untuk melanjutkan family business gitu. Dan banyak orang bilang, hoki lahir udah old money, dapat warisan, dapat jabatan tanpa dia harus work a day in their life gitu katanya. Tapi kalau dia bilang ke aku, enggak loh, actually kadang itu tambah stres. Kenapa? Pertama, dia udah born dengan banyak tuntutan dari semua orang. Kedua, karyawannya menurut kamu bisa friendly ke dia fully nggak? Apalagi ini di Korea ya, masih formal banget. Belum ada kayak startup yang kayak kaos-kaosan gitu loh. Kalau kamu lihat di drama Korea kan semuanya masih formalitas banget lah. Dia bilang, gue nggak pernah bisa hangout dengan santai sama karyawan bokapnya. Dan ketika dia do something yang good, yang mungkin normalnya keren gitu, ya orang akan bilang, ya iyalah, ini anaknya si bapak, sekolahnya tinggi kan, gitu. Tapi kalau dia do something wrong, yang dikit aja, langsung, ya anak bos, gini ya salah. Tiba-tiba ada semacam judgement yang gak fair dengan segala harga dari opportunity dan luck yang karena dia born from a rich family gitu loh. Dan dia bilang ke aku, pada akhirnya dia kerja keras, lebih keras dari orang-orang yang gak seberuntung dia. Tapi dia ngomong gini, the harder I work, the more luck I seem to have. I like it. Dia gak tiba-tiba, oh lu beruntung ya. Well, kalau gue pikir-pikir, setiap kali I work harder, makin keras gue kerja, gue sadar kok tiba-tiba banyak banget opportunity yang bisa gue ambil, banyak luck yang bisa gue ambil. Ketika gue kerja keras, do project ini, gue bisa bikin channel sama orang ini. Akhirnya keberhasilan dari project pertama membuat dia bisa ketemu orang-orang untuk project B. If you get what I mean. Jadi pada akhirnya, aku ulang, the harder I work, the more luck I seem to have. Jadi luck itu ada gak? Aku tanya lagi. There is. Tapi you got a big hand, big part untuk mengubah itu jadi something bigger and better. Pada akhirnya, luck itu ya begitu aja, luck. Opportunity ya ini, kayak it's a big thing, tapi kalau kamu gak mengubah itu menjadi segede gini istilahnya, luck is merely luck. Dan jangan-jangan itu jadi luck yang biasa aja gitu. I really like this thing. Jadi poin yang pertama yang tadi udah aku sebut adalah pahami bedanya luck dan opportunity. Oke, hal kedua apa yang aku mau sampein? Yang kedua adalah melihat peran Tuhan dalam setiap rencana kecil atau besar. Sekarang gini guys, mungkin ada banyak dari orang ateis di luar sana yang gak percaya Tuhan, dan dia akan bilang kalau banyak hal sebenarnya ya terjadi natural aja kok. Like a coincidence, like the way it is. Kalau lu selamat dari kecelakaan, ya merely lu selamat cuy. Gak ada big hand dari Tuhan kok yang ngejagain lu atau lain sebagainya. Well, mereka bisa punya pendapat mereka sendiri, tapi pada kenyataannya kalau kita dengar so many stories out there, banyak banget loh tangan Tuhan. Kita doa apa gitu, Tuhan ingetin kita apa, tiba-tiba lupa benerin ban, lupa ngecek ini soal kerjaan, terus kita terselamatkan gitu. Ingat mesti ngapain, terus tiba-tiba kita benerin itu atau kita fix itu, hindari itu, baru kemudian 2 hari kemudian, kalau aku kemarin gak inget ini, aku bisa kecelakaan tuh, atau enggak, kalau kemarin aku gak diingetin Tuhan untuk fix ini, aku bisa sial banget deh dalam kerjaan kita gitu loh. Nah, kadang warning seperti itu datang kayak coincidence kan. Tapi guys, itu terlalu beautiful, terlalu rapih, too arranged untuk bilang tidak ada a bigger hand di balik semua planning hidup kita. Kita tuh hanya bagian kecil dari ada sebuah tangan yang besar yang nge-planning ini semua. Dari mana? Yuk coba deh kalau ngomongin bad luck sama good luck, di Alkitab tuh ada 2 kisah yang aku mau ceritain.
Yang pertama deh, kita ngomongin bad luck dulu ya. Ada seorang raja bernama Raja Ahab. Dan Alkitab mencatat Tuhan itu marah kepada Raja Ahab karena dia banyak melanggar firman Tuhan, kejam, greedy, dan Tuhan mau menghukum dia gitu, secara gak langsung. Di 2 Tawarik 18 ayat 33a, aku baca, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Sorry, aku lupa ceritain backgroundnya. Jadi Raja Ahab ini went to war, perang, pakai baju zirah. Yang main game tahu baju zirah kayak apa? Atau suka nonton film perang? I love those kind of movies. Baju zirah itu tujuannya apa sih? Melindungi kita dari serangan-serangan. Gitu ya. Ini very thick, ada kena pedang nggak mungkin langsung kepotong gitu. Gitu. Menjaga. Tapi kelemahannya apa? Kadang tuh di baju zirah tuh ada kayak jarak gitu loh untuk menyambungkan partnya. Jadi kayak ada bolong di sini mungkin. Kamu pakai tameng pun di bagian mata kan juga ada lubang. Ya, itu dibuat untuk menjaga kamu, tapi ya ada chance kecil nggak untuk kena? Ya ada di antara sambungan. Tapi cuy, chance-nya kecil banget gak sih? Kecil lah untuk bisa terluka di situ. Dan di Alkitab, amazingly, mungkin agak oh my godly, nggak sulit untuk dipercaya. Seseorang di bagian musuhnya menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, ingat asal, dan mengenai Raja Ahab dalam jarak baju ziarahnya. Bisa kena, asal kenanya di situ lagi. Dan kalau kalian baca, Raja Ahab akhirnya tewas, terbunuh secara tidak sengaja itu. Kesannya sial banget ya. Ya ampun, pakai baju zirah, ada pemanah ngasal, kenanya di jarak baju zirah dia gitu loh. Kayaknya bad luck out of nowhere. Tapi kan di Alkitab dicatat sebenarnya Allah sudah tidak berkenan kepada dia, dan itulah cara Tuhan menghukum dia lewat apa yang kita pikir tidak sengaja ini. Itu bad luck. Second story, ngomongin good luck deh. Ada inget cerita Ruth dan Naomi? Kalau ada yang mungkin belum pernah dengar, kalian bisa baca abis ini ya. Ruth itu seorang menantu baik hati yang tetap setia menjaga ibu mertuanya, si Naomi. Meskipun suaminya udah meninggal, dia udah gak punya siapa-siapa. Bahkan Naomi bilang, udah kamu balik aja ke orang tua kamu. Tapi Ruth dengan setia, enggak. Tuhanmu, Tuhanku, rumah kamu, rumahku juga. Wah gila ya, keren banget. Dan kalau kalian tahu ending dari ceritanya, Ruth akhirnya diberkati Tuhan karena dia akhirnya bisa berhasil menikah dengan seorang pria bernama Boaz yang notabene seorang pria kaya raya yang single, dan dia ternyata adalah sanak keluarga suaminya si Naomi. Jadi udah istilahnya nih bachelor oke banget, dan dia sanak keluarga juga. Jadi kayak ya trusted lah, nggak usah ribet ini siapa sih nggak jelas gitu. Tapi ya family friend relatif lah gitu loh, jadi bisa menikah gitu loh. Nah kadang mikir ya, ini coincidence banget gak sih Ruth bisa bertemu dengan Boaz dengan cara dia memunguti jelai di tempat kerjanya si Boaz gitu loh. Kadang mikirnya apa dia udah tahu ya, di pura-pura mungut. Tapi no, Alkitab mencatat bahkan Ruth aja gak tahu dia siapa. Dia bilang ke Naomi, baru Naomi bilang, wah terpujilah Tuhan, itu Boaz, sanak keluarganya suamiku yang udah meninggal. Dan di Alkitab, silakan baca, aku nggak taruh di sini. Naomi aja bilang, terpujilah Tuhan. Jadi mau ini kebetulan atau enggak, ini good luck. Tapi Naomi memutuskan kasih kreditnya ke Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan long story short, mereka menikah. Mereka punya anak, dan anaknya itu dikasih nama Obed. Dan itu adalah ayahnya dari ayahnya Raja Daud. Happy ending. Dan mereka punya keturunan calon Raja Israel. Amazing. Ruth dan Boaz, couple goal baru. Oke, jadi tadi udah ada 2 cerita soal bad luck dan good luck. So what do you think? Apakah ini terjadi begitu aja, atau ada God's plan dalam hidup kita yang Tuhan mau genapi, tapi datangnya dengan cara yang sepertinya gak diduga-duga? Makanya aku suka kalau ada ayat Alkitab yang bilang, inget gak? Ada ayat yang begini, Tuhan tuh kasih kita yang terbaik yang gak pernah kita duga. Yang tak pernah udahlah jangan nyanyi, saya bukan MC worship. Tapi
That's the point sih. Kita nggak duga, kita nggak pikirin, kayaknya kebetulan, tapi itu hal yang akan mengubah hidup kita. Bisa nggak good luck atau yang something kesannya good luck banget, good opportunity berubah menjadi bad luck? Sebagai penutup, aku akan ceritain one good story yang aku tidak pernah lupa juga sampai hari ini. Soal seorang pria bernama Michael Carroll. Dia pria berusia 19 tahun yang ikut lotre dan menang 9,7 juta pound sterling, atau kalau diubah kursnya 182,2 miliar. What are you going to do with those money kalau itu uang kalian? Jangan dipikir wild nanti. Tapi dia dalam usia yang muda menang uang sebanyak itu, tapi guys, dalam 10 tahun dia kembali gembel dan jadi tukang sampah lagi. Mungkin kalian berpikir, loh kok bisa? Uang segitu kan sebenarnya kalau dia hidup biasa aja ya, itu udah cover dia sampai tua gak sih? Tapi enggak guys, dia abisin uang itu dengan main perempuan, mabuk-mabukan, drugs, liburan ke tempat mahal, bayarin teman-temannya yang gak baik mungkin, main perempuan lagi, mabuk lagi, berfoya-foya, makan sepuasnya, semua uangnya habis dan dia kembali menjadi tukang sampah. Good luck gak? Good luck sih, tapi dia gak berhasil ngubah itu menjadi good thing. Akhirnya apa? Was it a good luck? Dia bilang dia pun nyesel pernah menang, karena hidupnya sekarang rusak. Jadi kalau kalian tanya lagi, good luck itu ada gak? Ada, tapi kita punya peran, kita punya part untuk mengubah itu menjadi a bigger things for our life. Ayat terakhir, Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undi itu kesannya kayak hoki, dilempar-lempar aja. Siapa yang menang, yang menang yang dapat lah gitu. Undi kan, kayaknya ngasal. Tapi ingat, ada tangan yang lebih besar. Setiap keputusannya berasal dari Tuhan kita. So, intinya apa? Pray for good luck, but don't forget to prepare to turn that good luck into a better, bigger luck. Dan serahkan kepada Tuhan semua planning dalam hidup kita, karena diatur oleh yang di atas. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami belajar the science of luck. Tuhan yang tolong kami supaya kami juga bisa bekerja keras untuk bisa mengambil banyak opportunity yang akan Tuhan berikan kepada hidup kami. Kami semua akan menjadi anak-anak yang belajar, bekerja keras, setia kepada Tuhan. And in return, you will bless us with many opportunities, many good lucks, many chance, and we're gonna work it into something better. Thank you Lord, semua yang percaya katakan, amin. Okay, enjoy your circle, have fun, and see you next time guys. God bless you.